Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Kirana dari S1 RL Akuntansi akan mencoba mempraktikkan bagaimana caranya membuat model regresi data panel, lalu melakukan pemilihan model terbaik, dan yang terakhir adalah melakukan uji asumsi klasik dari regresi data panel. Baiklah, langsung saja kita ke tutorial. Baik, sebelum saya melakukan uji regresi data panel atau membuat persamaan dari regresi data panel, kita harus terlebih dahulu mengetahui dari jenis datanya. Di sini sudah tersedia data Excel. Baik, kita interpretasikan dulu datanya. Yang pertama di sini ada firm, perusahaannya. Perusahaannya terdiri dari perusahaan IBM, lalu ada perusahaan good, lalu di sini ada perusahaan UO, dan perusahaan US yang menandakan berarti terdiri dari 4 perusahaan. Lalu untuk tahunnya sendiri ini dari tahun 1935 sampai dengan tahun 1954. Dan untuk variabelnya ada variabel Y-nya atau variabel terikatnya yang dilambangkan dengan INV yang merupakan arti dari investasi. Lalu di sini ada variabel HS, artinya adalah harga saham yang merupakan variabel X-nya atau variabel bebasnya, variabel X1. Sementara di sini ada NAK, nilai aktual capitalnya, yang merupakan variabel X2-nya. Dan jika dilihat-lihat atau diinterpretasikan, data ini merupakan data panel. Kenapa? Karena data ini gabungan dari data cross section dan data time series. Data cross section adalah data yang terdiri dari beberapa perusahaan. Tadi sudah saya sebutkan perusahaannya ada 4, sementara data time series adalah data yang lebih dari 1 tahun. Jadi data gabungan antara time series dan cross section disebut dengan data panel. Lalu kita lihat-lihat di sini datanya lumayan beragam ya, ada yang puluhan, ada yang ratusan, bahkan ada yang jatuhnya ribuan, ratusan, ada puluh ribuan juga, terus ada yang ratusan dan puluhan ya. Jadi kalau bisa dilihat secara kasat mata, sebenarnya datanya ini sangat bervariasi dalam arti satuan tidak sama dan kemungkinan besar nanti ini datanya akan tidak normal. Nah, maka dari itu nanti saya akan melakukan bentuk persamaan regresi data panel dengan menggunakan log. Dengan diharapkan setelah menggunakan data log tersebut, diharapkan datanya bisa normal. Karena nanti akan berhubungan dengan uji asumsi klasik. Oke. Ini hasil dari interpretasi data Excel-nya. Baik, langsung saja kita mulai untuk tutorial yang pertama, yaitu tutorial membuat persamaan regresi data panel. Yang pertama kita input dulu datanya dengan mengklik file, open, Forensic Data as Word file. Lalu kita pilih file Excel-nya yang akan kita inputkan. Ya, ini karena settingannya sudah sesuai semua, tinggal kita next lalu di finish. Oke, sudah muncul lembar kerjanya. Selanjutnya kita langsung memasukkan saja untuk persamaannya dengan mengklik quick, lalu estimate equation, dan kita gunakan log. Karena tadi
datanya itu banyak satuannya yang berbeda. Oke, kita masukkan log dari variabel y-nya, yaitu investasi. Lalu kita masukkan log dari variabel x-nya. Lalu di sini sudah kita input log INV itu adalah variabel y-nya. Lalu log HS dan juga log NAK adalah variabel x-nya. Lalu kita pilih panel option-nya non. Non ini berarti sama dengan common effect model ataupun least square. Lalu kita klikkan OK. Nah, ini adalah hasil model SEM-nya. Sebelum kita lanjut, kita namain dulu model SEM. Oke. Lalu model yang lain bisa kita klik estimate, panel option, lalu kita pilih fix untuk membuat model fix effect model. Oke, dan ini sudah muncul model fix effect modelnya. Lalu kita namain lagi model FEM. Oke, untuk model persamaan yang ketiga, yaitu ada model RAM, kita tinggal klik estimate saja, panel option, lalu kita pilih yang random, alias random effect model RAM. Nah, ini model RAM, kita bisa freeze lagi, di name lagi, kita namakan model RAM. Oke, jika sudah selesai semua, di sini saya akan mencoba menginterpretasikan model persamaannya. Kita pilih model SEM karena model paling umum ya, OLS atau least square. Nah, ini coba kita interpretasikan di sini. Untuk menginterpretasikan, yang pertama bisa kita lihat probability dari yang paling ujung ini ya. Jika probability-nya kurang dari 0,05, maka dinyatakan bahwa log HS dan log NAK ini atau variabel X1 dan variabel X2 secara sendiri-sendiri atau secara masing-masing mempengaruhi dari log INV atau mempengaruhi dari variabel Y-nya. Ya, log HS mempengaruhi log INV, log NAK mempengaruhi log INV. Atau secara bahasanya adalah harga saham mempengaruhi investasi dan nilai aktual capital mempengaruhi investasi. Nah, pengaruhnya bisa kita lihat arahnya di koefisien. Koefisiennya menunjukkan angka positif, tidak ada minus, berarti menunjukkan ke arah positif. Jika dia ada minusnya, itu menunjukkan pengaruh negatif. Ya, nah terus nanti setelah kita melihat masing-masing pengaruh dari variabel X1 dan X2-nya, kita bisa lihat dari probability F statistiknya juga. Yaitu di sini ada 0,00000 yang artinya adalah di bawah atau kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan atau secara bersamaan mempengaruhi dari log INV atau mempengaruhi dari investasi. Ya, jika diinterpretasikan adalah harga saham dan nilai aktual kapital sama-sama secara simultan mempengaruhi dari investasi. Lalu selanjutnya interpretasi bisa kita lakukan kepada R-square. Ini koefisien determinasinya sebesar 0,815044 alias 81,50%, yang artinya variabel harga saham dan variabel nilai aktual capital sebanyak 81,50% mempengaruhi investasi. Dan sisanya sekitar 19% dipengaruhi oleh variabel yang lain.
Nah, untuk persamaannya bagaimana sih? Nah, persamaannya bisa kita view terus representation, dan bentuk persamaannya adalah yang ini ya, bentuk persamaannya. Nah, ini bisa kita baca bahwa ketika satu satuan dari X1 itu akan menambah atau berpengaruh positif menambah ya sebesar 0,82 dari Y-nya. Jadi kalau misalnya X-nya naik 1, maka dia akan menambah sebesar 0,82 Y-nya. Lalu untuk X2-nya yang diwakili oleh NAK, 1 kali NAK naik, maka 0,28 Y-nya pun ikut naik. Jadi untuk interpretasi persamaannya atau bentuk persamaannya adalah seperti itu. Nah, ini bisa kita freeze, kita namai, kita tulis bentuk persamaan. Bentuk persamaan model SEM. Nah, ternyata sudah semua muncul ya di lembar kerjanya. Nah, setelah kita tadi melakukan atau memilih atau ini melakukan pengujian atau melihat dari masing-masing modelnya, entah itu model SEM, entah itu model FEM, entah itu model REM. Yang harus kita lakukan adalah menguji dari ketiga model tersebut. Apakah model tersebut yang terbaik yang mana gitu dari ketiga model tersebut. Nah, caranya adalah dengan kita masukkan kembali persamaannya menggunakan log, yaitu log IMP, lalu ada log HS, dan log NAK. Nah, untuk memilih masing-masing model, kita harus melakukan uji. Yang pertama ada uji Chow, yang kedua ada uji Hosman, dan yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji Chow, uji yang pertama akan kita lakukan adalah dengan membandingkan apakah uji Chow atau ataukah bentuk SEM atau FEM yang terbaik. Nah, untuk memilihnya caranya adalah setelah tadi memasukkan spesifikasi atau rumusnya, kita pilih ke panel option, lalu kita pilih fix. Oke. Lalu ini muncul tampilan fix effect model. Lalu kita langsung saja lakukan uji pemilihan modelnya dengan klik view. Lalu ada fix random effect testing, lalu kita pilih redundant fix effect likelihood ratio untuk uji Chow. Nah, ini adalah hasil uji Chow-nya. Bisa dilihat probabilitasnya dari cross section chi-square, yaitu kurang dari 0,05, yang menandakan bahwa model yang terbaik atau model yang terpilih antara SEM dan FEM, model yang terpilih adalah FEM. Nah, ini bisa kita freeze, lalu kita namai uji Chow. Uji Chow hasilnya adalah FEM. Oke. Kita close. Nah, tidak berhenti sampai sini karena masih ada paling tidak satu pengujian kembali. Kita bisa klik estimate lagi.
Terus panel option. Nah, sekarang kita melakukan uji Houseman di mana kita membandingkan model terbaik yang mana nih antara fixed effect dengan random effect. Nah, model yang akan ditampilkan adalah model random. Oke, lalu kita lakukan uji Houseman dengan mengklik view, lalu fix random effect testing, lalu kita pilih correlated random effect, pilih Houseman test. Dan muncul cross section random sebesar 0,1157 yang lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa model rem lah yang terpilih. Oke, kita freeze, kita beri nama uji Houseman yang terpilih adalah rem. Nah, untuk karena tadi model yang terpilih antara fixed effect dengan random effect adalah rem, maka sebenarnya kita tidak perlu melakukan uji Lagrange multiplier ya, karena secara logika rem akan otomatis terpilih seperti itu. Nah, ini kita kembalikan saja. Nah, karena sudah selesai pemilihan model terbaik dan yang terpilih adalah model rem, maka kita selanjutnya akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, apa itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik di sini adalah untuk mengetahui apakah si variabel-variabel X-nya ini ada yang saling berhubungankah, atau ada yang saling berkorelasi, atau saling homogen atau heterogen ya, seperti itu. Nah, untuk model rem sendiri, menurut Imam Ghazali tahun 2018 di bukunya, mengatakan bahwa jika yang terpilih adalah model rem, uji asumsi klasik yang diperlukan hanya uji multikolineritas dan uji heterokedastisitas. Sementara untuk uji autokorelasi tidak diperlukan karena rem sendiri bisa mengatasi dari si masalah autokorelasi itu. Tetapi di sini saya akan mencoba untuk melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heterokedastisitas. Nah, yang pertama kita uji dulu normalitasnya. Nah, ini model randomnya. Nah, uji normalitas bisa kita lakukan dengan klik view, lalu residual diagnostik, kita pilih histogram normalitas. Nah, di sini kita bisa lihat probability-nya 0,022456 yang menandakan bahwa angka ini kurang dari 0,05. Jika kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak terdistribusi normal. Ya, jadi datanya tidak terdistribusi secara normal. Nah, uji normalitas selesai, kita freeze dan kita bisa namai dengan uji asumsi klasik AK normalitas tidak normal. Ini saya namain AK adalah asumsi klasik ya. Dan normalitas adalah jenis ujinya, lalu tidak normal adalah hasil dari ujinya. Oke, kita oke, lalu kita close. Lalu uji yang selanjutnya adalah uji multikolineritas. Kalau uji multikolineritas itu uji yang digunakan untuk melihat apakah dari variabel X-nya ini secara kolinier atau tidak gitu. Karena jika terdapat masalah kolineritas, maka dinyatakan hasil regresinya tidak yang sebenar-benarnya. Nah, oke, kita bisa coba langsung ya.
dengan cara mengklik quick, lalu grup statistik, lalu kita pilih correlation, lalu kita ketikkan saja. Karena tadi memakai log, jadi kita masukin untuk variabel x-nya, yaitu variabel hs dan variabel NAK. Nah, ini untuk uji multicol kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah 0,152488. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa X1 dan S2 lolos dari uji multicol karena variabel dinyatakan memiliki masalah multicol jika variabel itu nilainya lebih dari 0,8, sedangkan di sini 0,15. Ya, jadi hasilnya adalah uji multikolinearitasnya adalah lolos. Oke, kita namai lagi. Uji asumsi klasik multikol lolos. Oke, lalu lanjut di uji yang terakhir, yaitu uji heterokedastisitas, di mana uji hetero ini menyatakan bahwa seharusnya variabel X itu bersifat homogen, tidak heterogen gitu. Nah, sekarang kita buktikan X1, X2 ini heterogen atau homogen dengan cara uji Glaser, yaitu dengan quick estimate equation terlebih dahulu. Nah, kita masukkan absolute recit. Nah, ini adalah rumus dari Glaser ya. Untuk recit ini adalah residua karena yang kita uji adalah residua. Lalu kita masukkan saja variabel X-nya yaitu HS dan NAK. Nah, ini sudah kita masukkan, kita input. Panel optionnya jangan lupa dirubah random karena tadi model yang terpilih adalah model random. Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji Glaser untuk heterokedastisitas, di mana jika jika variabelnya ini lebih dari 0,05, maka dinyatakan lolos dari heterokedastisitas. Nah, sementara di sini probabilitasnya untuk masing-masing log HS dan log NAK adalah kurang dari 0,05. Maka di sini dinyatakan bahwa hasilnya untuk uji heterokedastisitas adalah tidak lolos. Ya, jadi hasil ujinya tidak lolos. Nah, itu kita freeze, kita beri nama uji asumsi klasik hetero tidak lolos. Oke, jadi hasilnya seperti itu ya. Jadi di sini baik variabelnya HS maupun variabel NAK dinyatakan tidak lolos gitu. Tidak lolos uji heterokedastisitas. Oke. Jika sudah selesai, kita bisa save dengan save as. Lalu kita pilih folder mana yang akan kita simpan. Nah, kita tulis ujian semester. Ujian semester ADM. Oke. Jika sudah, hasil-hasil tadi juga bisa kita copy paste ya, bisa kita copy paste ke Word atau nanti kita bisa save via foto atau via PDF gitu. Nah, jika sudah tinggal di close saja hasil dari EVS-nya. Baik, begitulah tutorialnya.
kita tutup dulu. Baik, cukup sekian untuk pemaparan atau tutorial dari membuat persamaan regresi data panel, memilih model terbaik, dan juga melakukan uji asumsi klasik. Semoga apa yang saya lakukan di hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.